Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramadan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang metode penggalian dan penemuan hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam. Dalam perspektif ilmu ushul fikih, metode penemuan hukum disebut istinbat, yaitu metode mujtahid dalam menurunkan hukum dari dalilnya. Istinbat merupakan suatu metode yang digunakan para ulama untuk mencari hukum Islam yang benar atas suatu perkara berdasarkan dalil-dalil. Hukum Islam adalah jalan yang dilalui manusia untuk mencapai Allah atau Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau hukum syariah mencakup segala jenis hukum atau peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur segala urusan umat Islam ketika berhadapan dengan dunia dan akhirat. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dengan memanfaatkan pikiran dalam merumuskan dan menetapkan hukum terhadap hal-hal yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad ini mendorong para ulama untuk terus meneliti dan mengembangkan ilmu keislaman sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu keislaman. Karena ijtihad memerlukan ilmu pengetahuan yang mendalam dan kemampuan memahami teks Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Syarat-syarat ijtihad: memahami ayat hukum Al-Quran, memahami hadis tentang hukum, memiliki pengetahuan tata cara penadaran dengan bentuk argumen. Ittiba dari segi bahasa berarti menurut atau mengikuti, sedangkan yang diikuti disebut muttabi. Ittiba adalah mengikuti pendapat ulama. Dalam hal ini, ittiba dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya. Ittiba berarti mengikuti syariat dan agama atau sunnah Rasul dalam setiap perkataan dan amal perbuatannya. Macam-macam ittiba. Yang pertama, ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya atau ulama dan mujahid. Yang keempat, talfik. Talfik berasal dari kata lafaq, artinya mempertemukan menjadi suatu. Talfik artinya menggabungkan pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lain, yaitu berkumpulnya taklid antara dua iman atau lebih dalam tindakan yang mempunyai asas atau suatu satuan yang saling berhubungan. Taklid. Kata taklid mempunyai kata qoladoh yang berarti kalung. Jika dijadikan kalung adalah pendapat atau perkataan seseorang, berarti orang yang memakainya akan begitu saja mengikuti pendapat orang tersebut tanpa mempertanyakan alasannya. Taklid artinya mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami dalil yang mendukung pendapat tersebut. Dalam Islam, taklid berarti mengikuti pendapat ahli hukum atau imam tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Itu saja yang dapat saya review materi tentang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.